Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil rangkuman saya dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Manusia dan pandangan hidup. Pengertian manusia dan pandangan hidup. 1. Manusia. Secara bahasa, manu berasal dari kata manu atau Sanskerta, mens Latin, yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Secara umum, manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan interaksi dengan manusia yang lain. 2. Pandangan hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata pandangan hidup adalah hasil perbuatan memandang, memperhatikan, melihat, dan sebagainya. Dan arti kata hidup adalah masih terus ada. B. Hubungan manusia dan pandangan hidup. Manusia harus mengerti apa arti dari pandangan hidup itu sebenarnya supaya mereka tidak terjerumus pada hal-hal yang bersifat negatif. Pandangan hidup adalah sikap yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan. C. Pengertian manusia sebagai makhluk hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk berarti sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan hidup berarti masih terus ada. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial dengan beberapa alasan, yaitu ada dorongan untuk berinteraksi, manusia tunduk pada aturan norma, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan satu sama lain. Secara garis besar, ada beberapa faktor personal yang mempengaruhi interaksi manusia dengan manusia lainnya, yaitu tekanan emosional, harga diri, isolasi sosial. Warga negara. Pengertian warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. Hak warga negara. Hak kesamaan penduduk di hadapan hukum dan pemerintah, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak pendapat, hak kemerdekaan dalam memeluk agama, hak ikut serta membela negara, hak mendapat pendidikan, hak mengembangkan kebudayaan nasional. Negara memberikan hak dan membantu untuk warga negara mengembangkan budaya yang dimiliki, hak atas kesejahteraan sosial, hak mendapatkan keadilan sosial. Kewajiban warga negara. Kewajiban: wajib menaati hukum dan pemerintah, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, wajib untuk tunduk kepada pembatasan, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Penyebab pelanggaran kewajiban: rasa egois, rendahnya kesadaran terhadap kewajiban, sikap tidak toleransi menghargai orang lain, penyalahgunaan kekuasaan. Negara. Menurut Munder S., negara merupakan alat agensi atau wewenang authority yang mengatur atau mengendalikan personal-personal bersama atas nama masyarakat. Bisa juga dikatakan merupakan integrasi dari kekuatan politik. Unsur-unsur negara. Rakyat. Rakyat sendiri merupakan unsur yang paling utama dari terbentuknya suatu negara dibandingkan tiga unsur lainnya. Wilayah. Wilayah adalah unsur mutlak suatu negara. Bila warga negara merupakan dasar personal suatu negara, maka wilayah merupakan landasan material atau landasan fisik negara. Pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berkuasa atas seluruh wilayahnya tanpa ada pemerintahan negara lain yang berada di atasnya. D. Pengakuan dari negara lain. Unsur ini adalah unsur yang memperkuat terbentuknya suatu negara. Bentuk negara berdasarkan konsepsi negara dibedakan menjadi dua bentuk: negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintah,
pusat yang berkuasa mengatur daerah-daerah. Sedangkan negara serikat adalah gabungan dari negara-negara bagian. Bentuk negara yang berdasarkan subjek pemegangan kekuasaan dibagi atas beberapa, yaitu republik, monarki, dan demokrasi. Agama dan masyarakat. Pengertian agama dan masyarakat. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya, dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut. Sedangkan masyarakat sebagai terjemahan istilah society adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. B. Fungsi agama dan masyarakat. 1. Fungsi agama dalam pengukuhan nilai-nilai bersumber pada kerangka acuan yang bersifat sakral, maka normanya pun dikukuhkan dengan sanksi-sanksi sakral. 2. Fungsi agama di bidang sosial adalah fungsi penentu, di mana agama menciptakan suatu ikatan bersama baik di antara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial. 3. Fungsi agama sebagai fungsi masyarakat. Pengertian masyarakat fungsi interaksi. Memiliki fungsi interaksi yang meliputi koordinasi yang dibutuhkan oleh unit-unit yang sudah menjadi bagian dari sebuah sistem sosial. Fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan mempunyai kaitan antara masyarakat dengan subsistem kultural. Fungsi ini tetap mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi. 3. Fungsi untuk mencapai tujuan. Fungsi masyarakat berikutnya yaitu untuk mencapai tujuan bersama. C. Hubungan agama dengan masyarakat. Dari berbagai budaya yang ada di Indonesia dapat dikaitkan hubungan dengan agama dan masyarakat dalam melestarikan budaya. Tipe-tipe kaitan agama dalam masyarakat. Masyarakat yang terbelakang dan nilai-nilai sakral. Masyarakat-masyarakat pra-industri yang sedang berkembang. Masyarakat industri sekular. Manusia dan keadilan. Manusia. 1. Kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan. Perlu disadari bahwa setiap manusia itu pada hakikatnya tidak mungkin terlepas dari hidup intern pribadi dan ekstern kehidupan antar pribadi. Manusia sebagai makhluk individu. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hakikatnya mereka sebagai makhluk individu. Adapun yang dimaksud makhluk menurut Effendi adalah berasal dari kata in dan divided. 3. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. 1. Karakteristik manusia sebagai makhluk sosial. Telah berabad-abad, konsep manusia sebagai makhluk sosial itu ada yang menitik beratkan pada pengaruh masyarakat yang berkuasa pada individu, di mana memiliki unsur-unsur keharusan biologis yang terdiri dari dorongan untuk makan, dorongan untuk mempertahankan diri, dorongan untuk melangsungkan jenis. Secara garis besar, faktor-faktor personal yang mempengaruhi interaksi manusia terdiri dari 3 hal, yakni tekanan emosional, harga diri yang rendah, isolasi sosial. 2. Kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. 3. Pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Di dalam kehidupannya, manusia hidup dalam kesendirian. Manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Keadilan. Pengertian keadilan. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Macam-macam keadilan.
Ada beberapa macam keadilan, diantaranya keadilan ilegal atau keadilan moral, keadilan distributif, keadilan komutatif. Makna keadilan. Beberapa makna keadilan antara lain: adil berarti sama, adil berarti seimbang, adil berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya. Kejujuran. Kejujuran menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti kelurusan hati atau ketulusan hati. Kecurangan. Kecurangan artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nuraninya, atau orang itu memang dari hatinya sudah berniat curang dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa bertenaga dan berusaha. Jenis kecurangan: pelaporan keuangan yang curang, penyalahgunaan aktiva. Nama baik dan pemulihan nama baik. Salah satu tujuan utama nama baik adalah untuk orang hidup. Nama baik adalah nama yang tidak tercela. Penjagaan nama baik hubungannya erat dengan tingkah laku dan perbuatannya. Pembalasan. Pembalasan ialah suatu reaksi atau perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama, yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Kriteria interaksi antara manusia. A. Harus ada pelaku yang jumlahnya lebih dari satu. B. Ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. C. Ada dimensi waktu, lampau, kini, mendatang, yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan bekerja sama yang berhubungan secara erat, tahan lama dengan sifat-sifat yang hampir sama di suatu daerah tertentu dengan bermata pencarian dari sektor pertanian. Klasifikasi masyarakat pedesaan. Menurut klasifikasinya, tingkat perkembangan desa terbagi menjadi 3 jenis, yaitu desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Ciri-ciri masyarakat pedesaan. Pekerjaan bersifat homogen atau sama, masyarakat berukuran kecil, kepadatan penduduk terbilang rendah, lingkungan fisik, biologis, dan sosial budaya masih terjaga dengan baik, diferensiasi sosial rendah. Masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan sering disebut urban community. Pengertian masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat kehidupan serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Hubungan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan dan perkotaan bukanlah dua komunitas yang terpisah sama sekali satu sama lain. Pelapisan sosial dan kesamaan derajat. Pengertian pelapisan sosial. Sistem pelapisan masyarakat dalam sosiologi dikenal dengan istilah social stratification atau stratifikasi sosial. Kata stratification berasal dari stratum, jamaknya sastra, yang berarti lapisan. Status sosial. Dalam berbagai kelompok atau masyarakat, seorang individu memiliki apa yang disebut status sosial. Kelompok kehidupan sosial. Status individu dalam masyarakat dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek statis, aspek dinamis. Pengertian persamaan derajat. Sifat hubungan antara manusia dan lingkungan masyarakat pada umumnya bersifat timbal balik, yaitu masyarakat sebagai anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dan tanah dan pemerintahan tanah air. 3. Fenomena terjadinya pelapisan sosial. Dalam kehidupan orang yang berbeda ada stratifikasi atau variasi atau kehidupan orang secara bertahap.
4. Dasar munculnya pelapisan sosial. Dasar munculnya sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat kita adalah munculnya sebuah harga terkait dengan potensi atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Konflik sosial dan integrasi masyarakat. Sosial dan masyarakat. Pengertian sosial. Kata sosial berasal dari bahasa Latin yaitu socios yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama. Pengertian masyarakat. Masyarakat berasal dari bahasa Arab syaraka yang berarti ikut serta, berpartisipasi atau masyarakat berarti saling bergaul. Pengertian konflik dan integrasi. Pengertian konflik. Konflik merupakan serapan dari bahasa Inggris konflik yang berarti percekcokan, perselisihan, pertentangan. Pengertian integrasi. Integrasi adalah sebuah proses pembauran dalam sebuah interaksi sosial. Integrasi adalah proses yang dinamis dan terstruktur. D. Hubungan konflik sosial dan integrasi masyarakat. Keberlangsungan relasi sosial yang terjadi antara kelompok-kelompok di masyarakat tidak lepas dari dua dimensi, hubungan yang saling melengkapi. Contoh konflik sosial dan integrasi masyarakat. Konflik. Pemberontakan PKI Medium 1948, Perang Sampit dan Madura 2001, peristiwa Kuda Tuli atau kerusuhan 27 Juli 1999. Integrasi. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural, akan tetapi Indonesia juga bukan negara agama dan negara sekuler, yakni bangsa yang di mana mengakui adanya keberadaan agama.